Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Perkenalkan saya Ibu Petri Priyatni. Saya adalah guru kimia di SMA Plus Negeri 2 Banjarmasin 3. Saat ini sedang mengikuti pelatihan dalam BIMTEK seri guru untuk semangat guru ya. Saat ini Bu Petri baru menyelesaikan, jadi untuk tahap pengimbasan akan Bu Petri ceritakan. Izin share screen, Bapak Ibu semua. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, apa sudah terlihat ya? Baik. Oke, kalau Bapak Ibu masuk ke websitenya, yaitu Guru Belajar dan Berbagi, di SIM PKB, di situ ada pilihan seri Semangat Guru. Saat ini seri Semangat Guru kemampuan non-teknis dalam adaptasi teknologi gelombang ke-8. Bu Petri baru menyelesaikan, ini komplit 100%. Apa saja yang dipelajari di sini? Di sini kita mempelajari keterampilan non-teknis, bukan akademis, bukan pedagogis, bukan untuk profesional, misalnya kayak Bu Petri guru kimia, bukan mapel kimianya, tapi kemampuan non-teknis dalam adaptasi teknologi. Apa saja sih tujuannya? Di sini tujuannya untuk akselerasi teknologi di dunia pendidikan yang sedang berlangsung saat ini, sehingga dengan pembekalan kemampuan non-teknis bagi guru ini, adanya dalam proses adaptasi teknologi pendidikan yang terus berjalan. Kedua, bisa mengintegrasikan teknologi dan kemampuan non-teknis dalam kelas yang dapat menginspirasi kolaborasi, komunikasi, berpikir kritis, dan kreatif, atau yang biasa kita kenal dengan 4C. Yang dipelajari ada 6 pelajaran dalam pembelajaran diklat ini, yaitu yang pertama agak Bu Petri zoomkan saja supaya terlihat. Oke, sudah lebih besar ya. Ini yang pertama kita belajar tentang resilient atau ketangguhan. Kalau Bapak Ibu guru tangguh, pasti akan punya semangat guru yang tinggi. Kemudian berpikir critical thinking atau yang dikenal berpikir kritis dan teknologi. Creativity itu konten dan teknik penceritaan. Kemudian communication tentang komunikasi efektif, empowering teacher tentang penerapan kelas campuran atau dikenal dengan blended learning ya Bapak Ibu. Kemudian yang terakhir kita belajar tentang kolaborasi dengan dampaknya dari kolaborasi. Di sini langkah belajarnya yang pertama bisa mendaftar di portal Guru Belajar dan Berbagi. Peserta mengikuti pelatihan dari 6 pelajaran itu, kemudian tahap 3-nya mendapatkan sertifikat 32 JP dan sekarang tahap pengimbasan. Ada grup Telegramnya, kalau Bapak Ibu klik bisa langsung terhubung ke grup Telegram. Ada frequently asked question, seri semangat guru. Wah, kalau mau tanya-tanya tentang bagaimana di sini. Nah, ini pada topik pertama, resilient dan ketangguhan ini ada 7 topik di sini yang sudah Bu Petri selesaikan, yaitu meliputi tentang kalau diklik ke bawah saja, dia akan muncul. Kita akan mengawali dengan pretest, penilaian awal, lanjut ke ada video pembelajaran, ada penilaian tengah, kemudian kuis penilaian tengah, materi belajar mandiri, latihan mandiri, dan kuis pada penilaian akhir. Sehingga kalau kita sudah menyelesaikan setiap tahapan, baru bisa lanjut ke tahap berikutnya. Pada pelajaran kedua juga 7 topik terkait critical thinking atau berpikir kritis yang dipelajari. Untuk dinyatakan lulus nilai harus di atas 70. Nah, pada tahap ketiga juga di kreatif ini ada tentang video pembelajarannya, ada materinya, terus hingga ke kuis akhir. Kalau saya ambil contoh tentang communication, kalau diklik seperti ini, karena ini itu sudah komplit, sudah 100%, di komunikasi efektif itu ada cerita. Di sini contoh Vena Asis dan Vivid Kavi, konsultan dan pelatih komunikasi. Di sini pendiri Vivi Communication.
membahas tentang komunikasi yang efektif. Apa itu komunikasi efektif? Komunikasi yang efektif adalah proses pertukaran ide, pemikiran, pengetahuan, dan informasi disajikan dengan cara yang paling dipahami oleh penerima sehingga tujuan, niat, dan terpenuhi dengan sebaik mungkin. Jadi percuma ngomong panjang lebar, tapi kalau yang mendengarkan itu tidak memahami. Jadi ringkas, padat, namun jelas. Ini di sini diajari pada dasarnya komunikasi secara langsung ataupun virtual punya kegiatan, yaitu ada 4, membina hubungan baik, kedua membagikan informasi, 3 saling mendengar dan saling mengerti. Itu kunci dari komunikasi, harus ada saling mendengar dan saling mengerti. Nah, yang keempat kegiatan itu biasanya akan dipengaruhi oleh 4 faktor. Pertama, keadaan, kedua, perasaan emosi, ketiga, kebutuhan, dan keempat, permintaan. Ini secara gamblang dijelaskan di sini sampai pada video pembelajaran hingga ke penilaian akhir. Nah, seperti itu untuk tahapan sampai ke bagian akhir itu yang terakhir adalah pelajaran ke-6, kolaborasi. Pada kolaborasi dan berdampak, di sini membahas tentang, ini Pak Iwan Sahril, Dirjen GTK kita, dia seorang praktisi pendidikan yang membahas tentang kolaborasi. Dia bercerita bahwa kolaborasi dan berdampak itu mengawali dari pengertian kolaborasi, kemudian cerita tentang pentingnya melakukan kolaborasi bagi guru dan tenaga kependidikan, kemudian ada dampak dari melakukan kolaborasi, sampai macam-macam dari kolaborasi yang dapat dilakukan oleh guru dan tenaga kependidikan, dan praktik baik dari Dirjen GTK itu ya. Ada video pembelajarannya dan ada latihan mandiri bagi Bapak Ibu guru di sini ya. Memang tidak dikumpulkan, tapi bisa latihan mandiri dan Bu Petri mengumpulkan melalui Google Form. Ada di sini terhubung dengan HP Live tentang perencanaan strategis. Bisa diakses pembelajaran daring ini bukan hanya di laptop, tapi juga di HP. Demikian pengimbasan singkat dari Bu Petri terkait seri guru belajar. Di sini tentang ini untuk sekarang kan sudah selesai Bu Petri tentang seri semangat guru, kemampuan non teknis dalam adaptasi teknologi gelombang 8. Demikian salam pendidikan. Terima kasih, semoga bermanfaat bagi kita semua. Izin stop share. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu lagi.